untuk menutupi 1 tahun mereka jualan gitu. Iya sih. Ya misalkan mereka setiap bulannya cuma jual berapa ratus, ya mungkin ketika nanti di lebaran itu udah ribuan semua atau puluhan ribu ya. Halo guys, balik lagi di Kupas Tuntas. Apa kabar Mas? Baik War. Semangat banget lo hari ini. Semangat dong. Gila, mumpung masih pagi ya. Masih pagi, masih fresh. Sip. Ya. Kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas, oh ya, bentar lagi kan puasa ya Mas. Ya betul. Terus habis itu Lebaran. Iya Lebaran. Kita mau bahas pundi-pundi cuan. Oh gitu. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kayak seru ya Mas. Seru. Kita ngomongin duit aja hari ini ya. Duit aja. Oke. Apa? Jadi bisnis apa gitu? Sebenarnya bisnis banyak di bulan Ramadan tuh ya. Iya. Kita tuh mau bahas dari sisi belakangnya. Kayak misalkan kenapa sih kita harus berbisnis di bulan Ramadan gitu loh. Ya betul. Oh, ini lu nanya ke gue berarti? Enggak, topiknya itu. Topiknya Saya itu. belum mulai nanya belum, soalnya. Ya kalau misalkan pas Ramadan tuh kan momentum kan. Momentum sih. Ya. Karena kan kalau di Indonesia terutama ya, tapi nggak tahu ya kalau di luar negeri tuh kayak gimana menyambut Ramadan ini gitu kan. Indonesia kan penduduknya mayoritas Muslim, terus orangnya juga banyak, 270 jutaan. Jadi kalau misalkan ada momentum Ramadan ya udah, karena di dia kan itu menurut mereka tuh itu bulan-bulan kemenangannya mereka, makanya harus dirayakan. Makanya banyak selebrasinya gitu kan. Kayak contoh misalkan pas lebaran nanti selebrasi ampau-ampau misalkan, itu kan ada duit keluar tuh, ada duit yang lagi berputar ya, kita ngasih duit ke keponakan jajan. Nah itu kan berarti kan kita harus tahu juga nih nanti bisnis apa yang memang kira-kira bisa jadi cuan untuk di Ramadan itu gitu. Intinya pasti kalau misalkan lo jual sesuatu dan tepat pada momentum Ramadan, pasti lo bakal cuan lah. Gitu. Udah pasti sih. Ya udah pasti. Iya. Betul. Apalagi kan kayak misalnya kelompok-kelompokan nih. Dari segi fashion tuh pasti laku ya kan. Pasti. Mungkin seperangkat alat sholat. Ya itu juga. Sarung, peci gitu. Iya benar. Pasti setahun sekali. Sejadah gitu. Iya. Nah itu pasti. Pasti orang cari kan. Kayaknya di bulan-bulan sekarang nih orang lagi ngerancang nih kira-kira program apa. Ya kan, terutama memang yang bisnisnya udah established ya. Jadi mereka udah merencanakan program apa yang akan dihadirkan di bulan Ramadan nanti, karena biar pas nih momennya gitu kan. Bahkan mungkin aja fashion itu mereka bisa menjual baju atau ya peralatannya mereka tuh untuk menutupi 1 tahun mereka jualan gitu. Iya sih. Ya misalkan mereka setiap bulannya cuma jual berapa ratus, ya mungkin ketika nanti di lebaran itu udah ribuan semua atau puluhan ribu ya kan, karena masih hampir semua orang akan beli gitu kan. Gitu. Benar sih. Ya, makanya itu momentum sebenarnya bagus sih menurut gue sih. Momentum Ramadan ini positif untuk para pengusaha dan kita juga sama sebagai konsumer juga bagus, karena itu memutar uang lah di sana lah gitu. Apalagi kayak udah mau lebaran THR turun ya. Apa? THR. Iya benar. Ya kan, jadi uang juga turun, makin banyak lagi gitu. Berarti kan pengeluaran kita bisa 2 kali lipat di bulan itu. Gitu ya kan, harusnya biasanya nggak beli baju jadi beli baju. Benar. Biasanya nggak beli bukaan atau misalkan yang ya kalau kita bukan kan beli gorengan segala macam, sekarang setiap hari beli gorengan. Gitu. Tapi ya Mas, ini kan secara garis besar nih Mas, kelompok audiens Ramadan gitu. Ya oke. Ya kan pasti minatnya nih ada macam-macam kayak kan. Kayak misalkan dia nyari-nyari takjil gitu kan. Ya betul. Terus dari segi gadget juga dia ini Mas, maksudnya naik pesat juga sih. Oh gitu. Jadi pas THR beli handphone gitu. Bukan beli handphone, kayak misalkan bisa sih beli handphone. Mungkin nanti pas dapat angpau, beli laptop baru gitu kan, beli kamera gitu. Betul. Terus mungkin rental mobil. Oh iya, itu tinggi juga, sewa-sewain ya. Sewa-sewain buat pulang kampung. Nah, biasanya nih Mas, ada faktanya. Ya oke. Faktanya itu orang-orang bisa melakukan riset online sebelum membeli produk. Jadi sebanyak 81% orang Indonesia melakukan riset online sebelum membeli produk. Itu dari Statista tahun 2019 gitu. Karena dari riset online itu membantu
mereka buat meyakinkan bahwa produk atau yang mereka pilih gitu itu trust gitu Mas. Oke. Nah berarti sekarang orang udah pada nyari-nyari dulu nih. Nyari-nyari dulu. Kira-kira apa yang pengen dibeli ketika nanti THR turun gitu. Iya. Oh gitu. Nah itu dia bisa kedua tempat Mas. Bisa offline datang langsung ke tempatnya atau online. Iya. Tapi dia sebelumnya itu riset dulu nih by online. Oke. Nah dari segitu kita sebagai penjual nih kita harus meningkatkan ini ya Mas, kayak misalkan awarenessnya, lalu mungkin campaign digital marketingnya. Ya harus sudah dari sekarang sih kalau kayak gitu ya. Karena kalau misalkan udah kayak sekarang mungkin ya di TV ya, gue nggak tahu per sekarang mungkin udah ada iklan-iklan sirup lagi, ya kan itu sih, ya sirup kan? margin sih. Ya sirup-sirup, iklan-iklan sarung kayak gitu-gitu mungkin sekarang udah bertebaran ya, karena kan udah kurang lebih udah 1 bulan kurang nih kita udah mau puasa gitu kan, jadi udah mulai diantar-antar ke arah suasana Lebaran gitu. Iya sih. Suasana puasa, ya kan, jadi memang harus sudah mulai cepet nih, karena kalau nggak nanti kebulan sama yang lain. Ya kita juga kan pasti mungkin ngebayangin bentar lagi THR tuh gitu kan, berarti udah mau mengalokasikan uangnya kemana gitu kan. Ya memang ada yang tadi bener kata lu ke gadget, berarti sekarang lagi nyari nih apa yang lagi apa aja yang sesuai dengan budget dia apa aja gitu. Jadi nanti ketika lihat barangnya langsung, udah searching juga speknya apa ya, jadi udah tinggal eksekusi pas nanti udah dapat THR gitu. Ya. Iya. Apalagi kan di bulan Ramadan ini kayak bulan penuh berkah. Iya benar sekali benar. Jadi kayak banyak orang yang membeli barangnya si penjual buat dibagi-bagiin. Iya. Kok dibagi-bagiin gratis maksudnya? Iya, maksudnya sedekah gitu lah. Oh gitu. Iya bisa juga kayak gitu. Iya, jadi kan kayak membantu pedagang juga lebih laris gitu kan. Iya, betul. Nanti lu ada mau niat buka usaha nggak? Nggak ada sih di bulan puasa ini. Usaha kaget gitu nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya, nggak sempet kayaknya waktunya. Kayaknya sempet ya, mending kerja aja gitu ya. Ya mana tau mau bisnis parcel gitu kan. Atau bikin kue nastar gitu. Enggak gitu ya. Berat Mas. Nah itu kue nastar juga lumayan tuh, banyak nanti sih, yang kue-kue kering. Iya kue-kue kering gitu kan. Kue-kue kering gitu nanti juga banyak kok yang yang beli gitu kan. Karena kalau masak tuh memang jauh lebih murah ya, tapi repot aja, rumah jadi berantakan tuh. Iya. Gue biasanya nanti nyokap gue tuh biasa masak, sekarang tuh jadi lebih beli aja lah gitu kan. Benar sih. Mas. Ada fakta lagi nih Mas. Fakta apa Pak? Di bulan Ramadan ini untuk banyak yang puasa. Iya sih. Biasanya pada puasa emang kalau bulan Ramadan. Bener sih, nggak salah. Iya. Kira-kira yang mandi lumpur itu masih nggak sih di bulan Ramadan kira-kira? Puasa kayaknya Mas. Puasa. Kan bisa malam gitu. Iya. Nggak tahu ya. Coba nanti cek deh. Kira-kira di bulan Ramadan masih ada nggak yang mandi air gitu? Iya. Puasa Mas, takutnya airnya ketelan gitu kan. Oh gitu, nggak boleh ya. Karena bulan Ramadan tadi. Fakta lu apa? Aduh. Faktanya nih ya. Pokoknya pentingnya banget nih untuk strategi omnichannel. Jadi strategi omnichannel tuh strategi memadukan penjualan online dan offline. Kan. Nah, tujuannya buat menciptakan pengalaman belanja tanpa terbatas bagi konsumen. Jadi bisa melalui e-commerce atau offline store gitu. Itu kan ngebantu juga tuh buat dari segi jualannya. Ya kalau itu mah nggak perlu pas Lebaran doang kayak gitu. Itu mah pas lagi ya nggak pas Ramadan doang, ya pas sekarang juga emang harus sudah kayak gitu. Tapi kan mesti nyambung sama yang tadi tuh. Sama yang riset dulu. Apa? Riset dulu. Yang riset yang mana? Riset online dulu. Oh riset online, iya dong pasti. Kan lu kalau misalkan kayak gitu kan, omnichannel kan berarti menggabungkan beberapa marketplace lu di satu tempat kan, gitu kan. Lu bisa online, misalkan lu jualan sepatu, berarti lu jual sepatu di offline sama di online. Di online tuh ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang merah, misalkan gitu. Itu semua sama kan. Dan itu kan lu harus bikin semuanya produk lu ada di situ semua biar memang kesebarannya lebih masif gitu kan. Gitu bukan maksudnya? Bener. Nah, karena sekarang tuh udah kayak punya ini loh. Marketplace tuh udah punya kayak masanya sendiri gitu. Iya. Ya kan antara lu si hijau, si kuning, si biru, si ungu, si merah. Tutup. Hah? Tutup. Iya udah tutup ya. Oh iya baru kemarin ya layoff. Ya itu
udah kesana gitu, udah segmented. Jadi orang bukan lagi ngincar gratis ongkirnya, tapi ya dia lebih suka yang mana gitu sekarang. Gitu. Dari segi tampilan ya kan. Ya sekarang udah mulai harus didesain lah. Lu mau kayak gimana promosi lu harus hitung biaya promosi lu di setiap platform kayak gimana, ya kan, potongan harga lu mau kayak gimana gitu. Sekarang ada lagi kan TikTok Shop kan, yang live itu kan itu luar biasa juga kan. Ya mungkin nanti ke depan kita akan ngelihat banyak orang yang jual nastar live langsung. Ya kan. Masak langsung. Sarung langsung ya kan. Sirup juga langsung gitu. Sirup dibungkusin. Ya, menurut itu kan jauh lebih cepat, lebih masif gitu kan. Ya. Oke Mas, saya punya tips and tricks. Ya, hebat tuh. Sekarang banyak banget yang ini ya, punya tips ya. Ini kena mulu sama gue. Apa? Tips apa? Tips sukses bisnis di bulan Ramadan. Oke, 1. Oke, yang pertama itu ada bangun online shop ya. Ya, pasti. Itu kan ngebantu juga. Nah, online shop tuh harus di toko-toko marketplace gitu nggak? Iya dong. Harus ya. Boleh di Instagram aja, boleh di TikTok aja. Maksudnya nggak diwajibin gitu Mas. Oh gitu. Nggak diwajibin buat punya satu toko nih si masing-masing marketplace gitu kan. Karena kan ada yang mudah, ada yang susah kan. Jadi udahlah. By WA juga udah online shop kan. Maksudnya nggak usah ada toko dulu gerai gitu. Jadi lu jualan di rumah atau WhatsApp-WhatsAppin orang gitu tuh udah bisa. Jadi nggak perlu punya toko atau punya toko online gitu kayak marketplace gitu loh. Iya. Terus yang kedua? Karena kan itu ntar dulu. Oh iya. Yang satu dulu belum. Ya karena kan dadakan ya sifatnya. Ya kaget lah istilahnya. Kaget lah ya. Kan nggak tahu nanti di bulan berikutnya dia jualannya lanjut atau enggak gitu kan. Jadi kok sayang aja kalau daftar di marketplace waktunya cuma sebentar. Jadi yang paling simpel misalkan lu pengen jual something, tadi lah nastar misalkan, lu tawarin ke teman-teman lu, nanti lebaran beli nastar ke gua aja ya, gitu. Jadi udah PO duluan nih, gitu. Oke, lumayan tahu kan. Buat kalau misalkan yang mudik ya buat balik ke kampung halaman, buat cemilan. Cemilan di mobil. Yang jualnya. Yang jualannya itu kan dapat untung tuh. Nah, jadi pulang kampung. Oh iya, itu maksud juga tuh ngasih THR anak-anaknya. Ke anak-anak kayak ke sepupunya atau apanya gitu kan. Kirain cemilannya buat cemilin. Nah, buat yang beli iya mungkin. Beli nastar buat dicemilin di jalan. Nah, itu bener. Ya tapi pedagangnya juga bisa Mas buat ya bisa juga, bisa. Oke. Jadi jadiin kado ulang tahun juga bisa itu nastar. Bisa. Apalagi? Yang kedua, yang pasti praktek digital marketing. Oh itu perlu juga ya? Wajib Mas. Oh gitu. Tapi kan ada yang nggak mampu ke sana, harus atau enggak? Sebenarnya mampu aja sih. Cuman dia sempet nggak ngebagi waktunya antara bikin nastar sama bikin konten gitu. Ya, simpelnya adalah digital marketingnya adalah memposting aja yang dia punya, barang yang dia punya, berarti kan menyebarkan kan berarti gitu. Bukan berarti yang harus mungkin pakai ads, Instagramnya harus bagus, desainnya harus bagus, enggak dong. Digital marketing ya dia nge-share sesuatu juga bisa kan. Atau dia bikin kayak macam desain, dia upload ke Instagram, nggak yang konten reels gitulah. Iya, nggak harus joget-joget bikin nastar gitu. Gitu kan. Oke. Nah itu kan waktunya kadang ada yang kebagi tuh Mas. Ada yang beneran dia sempet bikin konten kayak gitu atau enggak gitu kan. Ya itu mungkin kalau untuk yang usahanya udah gede mungkin udah butuh ya. Tapi kalau misalkan dia masih kecil kan nggak harus melebarkan dagangannya secara masif gitu. Mungkin teman-temannya dulu aja yang pesen gitu kan, baru nanti kalau udah mulai berkembang baru. Tapi kalau kayak gini kan rata-rata yang masih kecil banget gitu kan, jadi mungkin digital marketingnya ya untuk yang kalangan menengah ke atas sudah harus pakai gitu. Iya sih. Tapi di Seto Konsultan kan bisa bantu ya Mas. Oh iya bisa bantu. Oh sekarang dagang lo ya di sini ya. ya bisa bantu masalah digital marketing sama kita ya. Iya bisa bantu kok. Iya. Desain konten Betul. atau website. Oke. Kita lanjut nih Mas. Apalagi? Yang ketiga nih. Sebentar. Oke, yang ketiga itu ada buatlah konten sesuai minat konsumen yang tadi lah ya. Masuk gitu.
Jadi biar interest. Yang biar interest, biar jangkauannya luas. Biar brand kita dikenal orang. Gitu. Betul. Lalu yang selanjutnya keempat. Itu memanfaatkan influencer marketing. Oh, harus pakai KOL dong. Ya, kalau misalnya udah besar lah ya. Iya, kalau udah besar sih harus lah. Ya, cuman kalau yang kecil-kecil atau usaha rumahan kayak nggak perlu deh. Kalau menurut saya. Ya bisa pakai influencer kalau tetangganya influencer. Ya kalau tolong dong ya kan. Temennya influencer boleh, tapi paling ya say thanks saja. Atau dikasih nastar satu box gitu. Stopless gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ya kan jadi lebih masif kan. Bener. Delivernya gitu. Atau endorse gitu kan. Endorse juga bisa. Ya tapi itu untuk yang menengah ke atas ya udah oke lah. Nah, tapi untuk yang bawah-bawah ya sekitar dulu aja lah. Iya, ada orderan 100 orderan juga udah lumayan sih harusnya. Iya. Kalau bikin nastar. Lumayan lah. Nah, lumayan. Iya, jadi lapar deh ngomongin nastar ya. Suka nastar nggak lu? Suka mas. Oh ya udah. Saya jadi ngitungin ininya kosnya malah mas. Oh gitu. Iya ya. Kan kalau dibayarnya bener kan nggak rugi. Nggak rugi. Iya. Ada lebihnya pasti. Ada lagi nggak? Oke. Ternyata sudah. Mas. Oh juga. Iya. Tipsnya udah. Tadi saya udah nyebutin 4. Iya tipsnya ada 4. 4 aja ya. 4 aja. Ya udah. Berarti ya kalau menurut gue banyakin bikin usaha untuk di pas Ramadan nggak ada salahnya sih. Sah-sah aja. Jadi kalau bisa ya kan bisa mengisi waktu luang. Kadang weekend ya weekend bingung mau kemana daripada ke mall ngeluarin duit, mendingan hasilin uang gitu kan. Masak apa dijualin gitu. Gitu. Jadi oke aja sih. Kayaknya gue lagi mikirin juga sih mau bikin usaha apa gitu. Pisang. Pisang. Kayak jualan sarung juga boleh sih. Sarung ya berarti ngambil ke pabriknya langsung. Enggak juga. Akan ada distributor. Iya sih, lebih murah. Ya, sarung buat kan banyak yang mau pakai sarung kan atau baju koko gitu ya. Nanti yang pengen gue bikin lah. Iya, kayaknya ukuran-ukuran lu nih harus banyak yang bikin sih. Karena jangan ukuran yang L mulu yang M gitu kan. Atau mungkin baju-baju koko bukan ini. Perangkat buat lebaran big size itu judulnya. Iya, khusus untuk big size gitu kan. Pasti banyak yang nyari tuh. Betul. Nanti lah gue cari tahu lah. Lumayan kayaknya kalau bisnis fashion tuh untuk yang lebaran bagus kayak. Oke, ada lagi? Udah mas. Cukup ya? Itu aja ya buat mereka ya? Iya. Oke, jangan lupa bisnis di bulan Ramadan. Ya. Karena kalau ada yang mau promo di kolom komen silakan. Oh ini beli di sini gitu kan. Beli sarung di sini gitu. Ya, kasih aja link Instagramnya. Boleh gak sih? Ada bisa ya ngasih link Instagramnya ya? Iya. Ya oke. Sip. Udah. Jangan lupa bisnis di bulan Ramadan. Karena bisnis di bulan Ramadan tuh cuan. Oh gitu. Oke. Oke. Thank you mas untuk insight-nya hari ini. Sama-sama. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akunnya Seto Konsultan. Kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, boleh di-share ke teman-temannya ya. Ya, silakan. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Seto Konsultan. Oke mas, see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.